Bahasa itu sangat sentral. Anda mau mengenal apa saja mesti melalui bahasa. Tidak bisa tidak. Setiap bahasa di dunia itu sama. Artinya nilai sosial, nilai budaya, nilai religiusnya itu sama. Bahasa daerah itu adalah sesuatu yang sangat ciri khas menunjukkan pribadi kita. Bahasa Indonesia, bahasa baku yang kita gunakan itu sangat penting, tetapi tidak kalah pentingnya juga dengan bahasa daerah. Kita tidak boleh melupakan bahasa daerah kita. Bahasa Sabu itu merupakan identitas saya sebagai seorang Sabu dan penting bagi saya untuk menggunakan dimanapun saya berada. Bahasa daerah itu perlu. Bahasa daerah itu penting untuk kita, anak-anak mengenalnya. Ketika satu liturgi itu dibuat bervariasi, saya melihat animo jemaat untuk datang beribadah itu sangat besar. Jadi dengan menggunakan budaya-budaya, saya rasa penyampaian firman Tuhan dan lainnya lebih mengena. Kalau kita tidak menggunakan bahasa Kupang, memang ada tingkat kesulitannya, ialah mereka mendengar khotbah dengan baik, tetapi mereka tidak memahami khotbah dengan baik. Saya berpikir bahwa bahasa Kupang kan Melayu Kupang. Apa salahnya kita berkhotbah menggunakan bahasa Melayu Kupang untuk orang-orang Kupang dengan Khotbah di gereja, kalau untuk pendeta orang Timur dia jelas dia sering pakai bahasa Timur, bahasa Indonesia, itu kita mengerti karena itu kita punya bahasa. Dalam percakapan kami sehari-hari itu kami lebih dekat ketika kami menggunakan bahasa lokal. Teolog-teolog mudah hanya bisa berteologi yang baik kalau mereka mengerti bahasa. Mengerti bahasa itu apa? Mengerti konsep budaya. Karena itu penggunaan bahasa-bahasa lokal dalam pemberitaan Injil dan pemberitaan gereja akan sangat menolong untuk jemaat memahami identitas dirinya dan perjumpaan dirinya dengan Tuhan Allah. Sehingga tidak ada kesan seolah-olah kekristenan atau iman Kristen adalah sesuatu yang dibawa dari luar datang. Tetapi Allah jauh lebih dahulu telah bekerja di tengah-tengah umatnya dalam budaya, dalam bahasa mereka. Supaya pertumbuhan iman jemaat dapat berjalan dengan baik. Jemaat antusias untuk mengikuti kebaktian dalam bahasa Deka. Satu hal yang saya lakukan adalah belajar dari bahasa mereka. Dengan begitu maka kita mampu memahami pesan rohani atau pesan firman Allah di dalam budaya kita. Di Gemit khususnya yang notabene mereka masih menggunakan bahasa lokal, bahasa ibu mereka, sehingga sangat membantu. Ketika pesan itu disampaikan melalui bahasa lokal, pasti akan lebih mengena. Apalagi firman Tuhan itu penting sekali, karena saya tahu bahwa firman Tuhan ketika disampaikan dengan bahasa daerah, luar biasa maknanya. Saya pernah mewawancarai beberapa orang setelah peluncuran Alkitab bahasa Amarasi, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Mereka baca itu, mereka menangis. Dan saya bilang, kenapa menangis? Mereka bilang, ini kami, ternyata kita bisa pahami firman dengan bahasa kita. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan Yesusnya orang Yahudi, tapi kita orang Timur punya Tuhan juga. Iya, jadi itu dia bisa menolong dong juga. Jadi setidaknya dia pergi ke gereja, dia tidak diam, dia tidak hampa, tapi dia tahu dan dia bisa bawa pulang. Jadi memang kita para pendeta Gemit, kalau mau kabar baik itu sampai ke hati, gunakan bahasa ibu mereka. Nah, harapan kami supaya ini tidak hanya terjadi pada jemaat-jemaat tertentu, tapi mungkin dilakukan oleh semua jemaat. Ya, pada tahun 2017 ini kami Majelis Sinode Gereja Masih Injil Timur mendorong jemaat-jemaat untuk mulai secara serius memperhatikan bulan Mei sebagai bulan bahasa dan budaya. Gemit sudah memutuskan pelaksanaan bulan bahasa dan budaya ini sejak beberapa tahun yang lalu. Tapi sayang sekali sampai sekarang perhatian kita belum cukup terkait itu. Itu sebabnya kami sungguh-sungguh meminta perhatian dari teman-teman presbiter, para pendeta, penatua, diaken dan pengajar, serta seluruh
anggota Gereja Masih Injil Timor untuk memanfaatkan bulan Mei, setiap bulan Mei di setiap tahun sebagai kesempatan berefleksi tentang makna, bahasa dan budaya dari perspektif iman Kristen. Secara sengaja Majelis Sinode mempersiapkan kerangka-kerangka khotbah dan liturgi untuk dimanfaatkan oleh jemaat-jemaat Gemit pada kesempatan ini. Kami menghimbau agar bahan-bahan itu dapat diakses baik melalui website disiapkan oleh kantor Sinode maupun melalui email dan bahan-bahan tertulis yang kami kirim melalui klasis-klasis yang ada. Singkatnya, kami mengucapkan selamat merayakan Bulan Bahasa dan Budaya bagi segenap anggota Gereja Masih Injil Timor di mana saja berada. Tuhan memberkati.